Mulai dari mana sih enaknya belajar bahasa Jepang ini? Paling dasar kalau minasan mau bisa bahasa Jepang harus Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi di Nichimoto Family. Terima kasih setelah setia menunggu, sudah lama tidak upload. Dan kali ini kita masuk ke Nichimoto Festival. Yeay! Jadi di sesi kali ini kita akan belajar apa sih beda bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, siklus belajar bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Akan saya bagi dalam beberapa video. Dan kali ini kita akan belajar tentang siklus belajar bahasa Jepang. Ini sekedar memberikan informasi. Bagi saya secara pribadi, belajar bahasa Jepang itu adalah sebuah siklus gitu ya. Jadi itu proses belajar yang tidak berhenti. Dan kita akan bahas mulai dari mana sih enaknya belajar bahasa Jepang ini. Langsung aja kita mulai. Dan yang pertama adalah dari hiragana dan katakana. Pastinya untuk belajar bahasa Jepang kita perlu tahu hurufnya terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke pembelajaran kosakata. Ini yang paling penting supaya kita bisa mengucapkan apa yang kita inginkan gitu ya dalam bahasa Jepang. Kemudian kita masuk ke siklusnya ini. Setelah kosakata kita belajar grammar tentang tata bahasa bahasa Jepang. Ada partikel, kemudian ada grammarnya, struktur kalimatnya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian setelah bisa kosakata, bisa tata bahasa, kita langsung bisa percakapan. Jadi kita bisa mengungkapkan kalimat-kalimat yang sederhana ini dalam bentuk speaking contohnya. Sambil belajar percakapan, saya sarankan minasan juga belajar kanji. Karena kanji ini salah satu 1/3 dari penulisan bahasa Jepang. Jadi ada hiragana, ada katakana, ada kanji juga. Jadi kalau tidak belajar kanji, berarti 1/3 ini tidak bisa baca begitu. Karena ini perlu untuk siklus selanjutnya, yaitu reading. Karena reading ini pasti akan ada hiragana, katakana, dan kanji dalam berbagai macam teks bahasa Jepang. Setelah bisa reading, minasan bisa coba listening. Kemudian bisa latihan presentasi bagi yang perlu untuk presentasi dalam bahasa Jepang. Dan yang terakhir, kemampuan menulis atau writing. Ini bisa minasan tuangkan dalam bentuk esai dan lain sebagainya. Kemudian balik lagi ke kosakata, kita perdalam lagi, kita perkaya lagi kosakata kita sampai kita ulang terus siklus ini bisa jadi advance begitu. Nah tentunya tidak semua perlu untuk mengikuti siklus ini. Jadi saya coba pikirkan apa aja sih paket belajar bahasa Jepang itu. Jadi paket dasar, paling dasar kalau minasan mau bisa bahasa Jepang harus hiragana, katakana itu pasti. Dan kemudian kosakata dan grammar. Ini yang paling dasar. Tapi kalau boleh ditambah sedikit paket dasar plus kosakata, grammar, dan juga kanji. Karena ini yang menjadi fondasi gitu ya bagi minasan yang mau melangkah ke tahap lanjutan. Kalau mau reading atau bahkan writing itu pasti perlu kanji. Bagi minasan yang mau bisa baca bahasa Jepang, harus bisa kosakatanya, grammar, kanji, dan juga menguasai reading begitu ya, latihan reading. Tapi kalau minasan, saya cukup bisa kaiwa, bisa conversation aja cukup. Berarti kosakata, grammar itu pasti. Kemudian tambah latihan percakapan yang banyak dan listening. Karena kaiwa itu berarti dua arah. Conversation itu harus bisa ngomong dan harus bisa menangkap apa yang diomongkan. Jadi listening juga penting. Kalau pakai JLPT, semua. Jadi kosakata, grammar, kanji juga diujikan, reading dan listening itu juga jadi materi ujian. Di sini minasan tidak perlu bisa speaking. Jadi sekedar obrolan sampingan. Jadi makanya ada juga orang-orang yang lulus JLPT N1 tapi speakingnya masih belepotan atau speakingnya masih belum terlalu lancar. Itu karena memang JLPT tidak menguji kemampuan berbicara gitu ya. Yang terakhir paket komplit. Kalau minasan mau bisa semuanya dalam bahasa Jepang ya semuanya gitu. Tapi urutannya sih kalau saya pastinya yang pertama kosakata, grammar, kanji itu sudah jadi satu paket yang penting. Kemudian belajar membaca, reading, kemudian belajar mendengarkan, listening, bisa melalui berita dan lain sebagainya. Kemudian belajar untuk yang aktif berbicara, aktif menulis. Ini menuangkan pemikiran kita, ini juga penting dalam
pembelajaran bahasa, ya termasuk bahasa Jepang. Oke, sekian minasan untuk hari ini. Jadi kita sudah melihat gitu ya, siklus belajar bahasa Jepang itu bagaimana. Yang pasti paling penting untuk minasan bagi yang pemula ya, hiragana dan katakana ini minasan harus bisa. Saya sarankan jangan pakai romaji, hiragana dan katakana untuk kosakata. Nah, kemudian bagi minasan yang sudah belajar sedikit bahasa Jepang, bisa diulang siklus ini, kosakata, grammar, percakapan sederhana. Mungkin kalau reading sama listening masih susah, oke, bisa balik lagi langsung ke kosakata begitu ya, menggunakan buku Minano Nihongo. Bab-babnya semakin diperdalam dan sambil belajar kanji. Kalau tujuannya minasang adalah untuk bisa reading, maka kanji ini saya sarankan untuk belajar beriringan. Bagi yang sudah tingkat lanjut atau yang mau JLPT, pastikan reading dan listening juga diperkuat. Bagi yang mau tinggal di Jepang, yang mungkin mau bekerja atau belajar di Jepang, ya pastinya minasan perlu untuk berkomunikasi. Jadi percakapan atau presentasi dan juga menuangkan pemikiran minasan dalam bentuk esai atau dalam bentuk surat tulisan itu juga penting dalam pembelajaran bahasa. Nah, jangan lupa diulang terus siklus ini, dan kalau diulang terus sedikit demi sedikit minasan bisa levelnya naik terus sampai advance begitu ya. Oke, sekian ya minasan untuk Nichimoto Festival kali ini. Kita sudah belajar tentang siklus belajar bahasa Jepang. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe supaya Nichimoto Family selalu berkembang dan bisa memberikan informasi yang berguna bagi minasan. Kita ketemu lagi di episode Nichimoto Festival yang selanjutnya. Nichimoto, motto, motto. Sayonara. Arigatou gozaimashita.